Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas yang menjadi trending topik. Kalau tadi udah soal polemik terkait dengan royalti, ini ada polemik lainnya yang menuai pro dan kontra. Apa itu, Gemma? Jadi semuanya berhubungan dengan hiburan ya. Tadi musik, kalau ini game pemirsa. Jadi game Roblox ini menjadi pro dan kontra karena bahkan sampai kementerian akan menerbitkan aturan ya untuk melarang anak-anak bermain Roblox. Sebenarnya apa Roblox itu ya, Jessica? Dan langsung saja ya kita bahas dalam Newsline trending topik berikut ini dan Nah, pemirsa, terkait dengan game online Roblox, ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti melarang anak sekolah dasar untuk main game Roblox karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah mengimbau agar anak-anak tidak memainkan game dalam platform Roblox karena dinilai mengandung unsur yang membahayakan seperti perkembangan psikologis anak. Nah, jadi pemirsa, permainan online yang digandrungi anak-anak sampai orang dewasa ini dinilai banyak menampilkan adegan kekerasan. Baik ini dampak secara fisik ataupun kata-kata yang dinilai belum pantas bagi anak-anak. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih? Karena menurut Mendikdasmen, anak-anak ini masih belum mampu untuk membedakan mana realitas dengan fiksi. Sehingga mereka itu cenderung meniru adegan-adegan di dalam game, termasuk aksi kekerasan yang banyak ditemukan dalam game Roblox nih, Gemma dan pemirsa. Nah, kita akan melihat ya, ini kutipan dari statement Abdul Mukti yang mengatakan bahwa tingkat intelektualitas anak-anak ini belum mampu membedakan mana yang nyata dan juga mana yang hanya rekayasa. Takutnya kadang-kadang mereka meniru apa yang mereka lihat sehingga praktik kekerasan yang ada di berbagai game itu bisa memicu kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nggak cuma Menteri pemirsa, ini Wakil Ketua MPR Edi Suparno juga berkomentar. Ia setuju agar akses game online sejenis Roblox dibatasi karena dinilai tidak mendidik bagi anak-anak. Menurutnya juga pembatasan perlu dilakukan agar tidak semua kalangan bisa memainkan permainan tersebut. Kita akan saksikan ya, Jessica, bagaimana statement dari Wakil Ketua MPR soal Roblox ini. Ketat karena banyak sekali di antara game-game itu ya, satu tidak mendidik, kedua agak terlalu keras untuk kalangan anak-anak di bawah usia gitu ya, dan penggunaannya, pemanfaatannya saya kira juga perlu diawasi ya, jangan semua kalangan kemudian bisa memanfaatkannya secara bebas. Jadi saya kira itu merupakan salah satu himbauan untuk diadakan pembatasan. Oke, yang sekarang banyak menjadi pertanyaan. Mungkin karena kita juga belum pernah main Roblox, kira-kira apa sih itu Roblox? Jadi Roblox adalah sebuah platform game online ya pemirsa, yang memungkinkan para pengguna untuk membuat permainan dan pengalaman virtual mereka sendiri. Mereka menggunakan kreasi buatan pengguna lainnya. Dan ini sebetulnya sudah diluncurkan pada tahun 2006. Yang mana Roblox saat ini telah berkembang jadi salah satu komunitas game yang terbesar di dunia dengan penggunanya lebih dari 150 juta yang aktif setiap bulannya. Jadi pemirsa, untuk diketahui nih, salah satu ciri khas dari Roblox ini adalah kemampuan untuk membuat game dan pengalaman sendiri. Jadi kalau Anda lihat nih pemirsa, ini adalah visual game Roblox nih. Kita bisa lihat di situ ada avatar dan juga karakter yang bisa disesuaikan dan juga banyak nih pilihan game dan juga genrenya. Jadi lewat fitur Roblox Studio, semua orang tuh sebetulnya bisa merancang game sesuai imajinasi mereka tanpa harus menguasai bahasa pemrograman. Jadi Roblox ini ya dapat dimainkan di komputer atau di PC, di smartphone, dan juga di konsol game. Sebetulnya terdapat juga kontrol parental atau pengawasan orang tua untuk fitur pengamanan. Karena Kabid Hubungan Internasional PB Esport Indonesia, Edi Lim, menilai platform Roblox cenderung mengasah kreativitas anak. Edi Lim juga menilai tidak ada dampak negatif yang signifikan dari permainan Roblox. Nah, kita akan melihat bagaimana statement dari Kabid Hubungan Internasional PBSI dan juga menurut dari developer gamesnya ini adalah Edi Lim. Berikut ini.
orang bikin game tuh di dalam Roblox. Sebenarnya justru bagus sih buat anak-anak sih. Mereka bisa belajar bikin game dan sebagainya. Dan di dalam Roblox itu kan juga mereka ada tim untuk moderasi. Karena kan ini kan platform ini kan sebenarnya untuk segala umur. Oke, jadi menurutnya harus ada pengawasan dari orang tuanya ya. Karena ya pemirsa, untuk diketahui nih, untuk game Roblox ini tuh bisa mendengar suara dan juga bisa chatting di sana. Jadi bisa kayak sambil komunikasi ya kalau menggunakan headset gitu. Jadi komunikasi sama orang-orang permainannya juga. Terserah mau umur berapa, kelaminnya apa, dari negara mana. Jadi benar-benar semuanya tersambung di game ini. Nah pemirsa, kalau menurut dari Roblox game developer Naufaras Aditya, sebetulnya sudah ada upaya pengawasan yang dilakukan. Salah satunya dengan adanya admin yang mengatur alur chat pada game tersebut. Ia juga menyebut bahwa menurutnya tidak ada fitur yang membahayakan, baik dari profile setting maupun dari terms of service-nya Roblox. Kita akan dengarkan penjelasan dari Roblox game developer berikut ini. Roblox ini memang udah ada filternya. Jadi tinggal bagaimana kita mematuhi aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat sama Robloxnya sendiri. Nah, yang kedua, kita komunitas game developer Roblox di Indonesia itu biasanya mempekerjakan atau menyewa atau ya meminta tolong lah sama orang untuk jadi admin in-game di dalam game kita. Nah itu admin in-game di dalam game kita itu yang nanti berfungsi untuk memoderasi masing-masing game tersebut Kak, kayak gitu. Kalau misalnya menurut saya pribadi ya kita sebagai game developer itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau meminimalisir hal-hal seperti tadi ya, ada chat dengan orang dewasa dan lain sebagainya. Oke, jadi ini balik lagi ke usernya masing-masing. Jadi kalau usernya memang anak-anak, berarti harus ada pengawasan yang lebih nih dari para orang tua. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga merespon nih pemirsa. Ia menyebut kalau pemerintah belum ada rencana untuk memblokir game Roblox. Mutia menyebut keberadaan game Roblox masih dalam evaluasi Komdigi. Oke, kita juga akan mendengar ya, walaupun memang game online ini kan nggak cuma Roblox ya yang sempat menjadi permasalahan dari Komdigi. Kita akan melihat bagaimana statement dari Menkomdigi Mutia Hafid terkait dengan game Roblox. Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasi kan ada Dirjen Ruang Pengawasan Digital yang terus memantau. Itu belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Kalau ya, developer gamesnya akan dipanggil nggak sama Komdigi Mbak? Permisi, makasih ya Mas. Oke, jadi nggak cuma Roblox Jessica, sebelumnya memang pernah ada sejumlah game-game online juga yang memicu kontroversi di Indonesia dan juga memicu respons dari pemerintah. Seperti kalau ingat Jessica, game Pokemon Go. Ini kan sampai ada kecelakaan ya, karena kan kita melihat maps, ngikutin, mencari Pokemonnya sampai nggak melihat jalan gitu. Kemudian juga ada apa lagi nih? Ini ada PUBG Mobile dan juga Free Fire, ini sempat menjadi pro kontra dan juga mendapatkan perhatian ya dari pemerintah saat itu. Nah pemirsa, game-game ini memicu kontroversi karena selain adanya adegan kekerasan juga dinilai berbahaya bagi anak-anak misalnya yang di bawah umur. Apalagi banyak juga orang yang sekarang kecanduan main game, bahkan mereka tuh sampai ke psikolog karena mereka udah kecanduan nih main game. Iya, nah kalau ingat salah satu anak public figure komedian Sule yang bahkan sampai menunggak atau kebobolan lah 50 juta karena mengisi top up dana untuk bermain Roblox. Jadi selain untuk membahayakan untuk psikologis, ini juga berbahaya untuk keuangan orang tuanya. Karena suka ada juga anak-anak yang sudah bisa mengotak-ngatik kartu kredit orang tua ini untuk top up game-game ini, jadinya malah membludak dananya. Ini sesuai ya berarti sama pernyataan dari Mendikdasmen yang mengatakan karena anak-anak itu biasanya belum bisa membedakan mana yang fiksi dan juga mana yang real, sehingga ini perlu diatur nih ke depannya seperti apa. Dan sementara belum ada pengaturannya, maka dari itu diingatkan kembali untuk para orang tua terus memperhatikan, dan kalau bisa emang ikut join main di situ, kenapa enggak, biar dilihat juga ini beneran enggak ada kekerasan di sini, ini beneran enggak mungkin ada
tindakan-tindakan yang tidak baik di sana karena itu kan chatnya dibuka, kemudian Betul. itu suara juga bisa Terdengar ya. bisa chatting secara langsung baik suara dan juga diketik. Jadi pemirsa, anak-anak memang butuh pengawasan dalam bermain, apalagi dalam dunia maya. Karena nggak cuma game, sebenarnya media sosial juga punya bahaya yang sama ya. Tapi penggunaannya memang harus diawasi. Semua bisa bermanfaat asalkan sesuai dengan koridornya. Meskipun hingga saat ini belum diputuskan kebijakan perihal larangan keberadaan Roblox bagi anak-anak, sebaiknya nih pemirsa, orang tua lebih selektif untuk memilih konten yang bisa diakses oleh anak-anak. Nah, salah satu yang perlu diketahui orang tua adalah mempelajari apa itu Roblox dan game lainnya dan juga bagaimana kerjanya. Penting juga nih untuk membaca pedoman keamanan yang secara lengkap dan disediakan dalam game tersebut sebagai pertimbangan dan juga sebagai upaya nih untuk perlindungan kepada anak. Iya, kalau dari pedoman keamanannya pemirsa, orang tua bisa mengatur konten dan permainan apa saja yang bisa dimainkan anak sesuai dengan usia dan kesiapan mental anak. Orang tua juga bisa menghubungkan akun mereka dengan akun anak untuk membatasi fitur percakapan. Atau nih kalau perlu pemirsa, pasang pembatasan waktu dari ponsel Anda. Jadi dipakai timer ya untuk jam bermain anak-anak ini ketika memegang handphone atau alat-alat smartphone lainnya. Iya, sebetulnya kayaknya emang udah harus ada deh timernya karena nggak anak-anak saya aja udah pakai timer sendiri untuk hari-hari saya. Jadi kalau misalkan udah membuka satu aplikasi terlalu banyak, udah ada remindernya time limit over 2 hours, berarti udah lebih dari 2 jam membuka satu aplikasi, udah selesai, nggak boleh lagi dibuka lagi. Nah, bayangkan orang dewasa aja masih bisa lupa waktu, apalagi anak-anak. Nah, makanya itu harus ada pengawasan dari orang tua. Ini juga ramai nih Jessica, komentar terkait dengan Roblox ini. Dari Instagram ada yang mengatakan bahwa sorry, grow a garden gak ada kekerasan, malah saling memberi. Hashtag anti pelit. Oh, ini promosi game lain ya? Iya, enggak, ini berarti di dalam Roblox itu tadi ada game Grow a Garden. Karena di dalam Roblox itu tuh ternyata ada bermacam-macam game ya? rumah. Jadi itu tergantung, nah itulah peran dari orang tua, mengawasi game mana nih yang dimainkan si anak. Apakah yang ada kekerasan atau misalnya tadi Grow a Garden-nya yang justru berbagi dengan sesama. Oke, ini juga ada komentar arahan dari pemerintah akhir-akhir ini kok pada bikin geleng-geleng ya. Karena mungkin memang langsung keputusannya melarang ya, belum ada solusi lain. Jadi kita harapkan bagi para pemain juga bisa menjelaskan ya kepada pemerintah mungkin bahwa ada game-game bermanfaat juga di dalam Roblox itu. Dan selanjutnya ada komentar lainnya masih dalam Instagram, daripada blokir better bikin regulasinya gitu. Kalau anak usia 15 tahun ke bawah nggak bisa download maupun akses game online. Soalnya nggak cuma Roblox. Oh, ini kayaknya udah mulai ada kekhawatiran ya. Tapi kan untuk membatasi 15 tahun ke bawah, 15 tahun ke atas itu juga regulasinya perlu dibuat kan. Iya, dan sulit juga karena kan kita bisa memasukkan data semau-mau kita kalau di smartphone. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa reset player size player, non-freeze player, sword player. Oke, ini beberapa ini ya cara menjatuhi ataupun menjauhi kekerasan dalam game Roblox. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa padahal udah dijelaskan kenapa dilarang, tapi masih aja netizen terlalu cepat menyimpulkan dari judul sampai disangkut pautkan ke hal lain. Tentunya sebetulnya dari ini semua yang paling dibutuhkan apalagi untuk anak-anak pengawasan dari orang tua. Gemma ingat gak sih waktu anak-anak mau masuk sekolah itu, kalau kita ngeliat konten TikTok, itu tuh beberapa ini orang dewasa membuat konten, bilangnya gini dalam konten itu di TikTok. Udah waktunya masuk sekolah nih, temen aku, artinya anak yang di bawah umur ini yang main Roblox jadi nggak ada nih pagi-pagi. Mereka baru ada di malam hari. Kan berarti ini harusnya menjadi wake up call bagi para orang tua. Karena range usianya terpaut jauh nih antara pemain dewasa dan juga pemain anak-anak di Roblox itu. Jadi lagi-lagi ya untuk pengawasan orang tua supaya bisa memperhatikan di game Roblox itu ada beberapa game lain untuk mengawasi anak-anaknya ini ngambil game yang mana nih yang bermanfaat tadi seperti Grow a Garden atau yang kekerasan-kekerasan. Tentunya itu harus menjadi perhatian para orang tua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.